Sudah sejak lama Kabupaten Klaten dikenal sebagai sentra industri cor logam. Kecamatan Ceper merupakan sentra industri pengecoran logam yang termasuk dalam bidang usaha keluarga yang dikerjakan secara turun-temurun. Hal ini menjadikan hampir seluruh masyarakat di daerah Ceper bekerja di bidang industri pengecoran logam. Sampai sekarang, usaha turun-temurun ini masih banyak dijumpai di daerah Ceper, dari mulai industri yang berskala kecil, menengah hingga besar. Awalnya industri cor logam di Kecamatan Ceper hanya memasok kebutuhan mesin-mesin pabrik gula di Klaten dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, industri ini semakin berkembang. Perkembangan industri di Ceper didukung dengan adanya SIDA. Keberadaan SIDA ternyata memiliki pengaruh besar bagi masyarakat industri cor logam. Industri tersebut berusaha melakukan inovasi dengan menambah produk yang dihasilkan seperti pompa, spare part, rem kereta api, serta komponen-komponen lain dari mesin industri. Hingga saat ini, industri cor logam di Kecamatan Ceper mampu memasok pesanan dalam jumlah besar dari beberapa instansi seperti PT KAI, Pelni, dan beberapa produk pesanan dari luar negeri. Jadi tentang SIDA ini harusnya menurut pandangan harusnya semua pihak baik akademik, government maupun masyarakat kita coba melakukan inovasi yang ada di daerah. Kita udah melakukan upaya itu dan memang kerja keras, tidak ada lagi kalau namanya sesuatu inovasi tanpa kerja keras tidak mungkin. Harapan saya itu tadi, semua stakeholders melibatkan diri secara aktif dan mau capek, mau belajar, goodwill, komitmen dari pihak-pihak terutama government sangat kita harapkan. Jadi misalnya produk yang saya sampaikan di depan, yang bisa dibuat di sini nggak usah impor, dibuat lah, sehingga kita memakai produk-produk sendiri. Perkembangan industri logam di Ceper cukup meningkat. Di balik itu, ternyata memiliki beberapa masalah yang menjadi kendala. Salah satunya adalah masalah bahan baku. Diharapkan keterlibatan dari pemerintah dapat mengatasi kendala yang terjadi dengan membantu dalam penyediaan bahan baku industri cor logam. Sedikitnya ketersediaan bahan baku membuat para pelaku industri ini membentuk klaster. Dengan dibentuknya klaster ini diharapkan industri pengecoran logam terus berjalan dan tidak mati begitu saja. Selain itu, dengan membentuk klaster, maka kebersamaan dalam mengembangkan perekonomian lokal dapat tercapai, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Guna mencegah macetnya industri tersebut, dibentuklah Koperasi Batur Jaya untuk membantu para anggotanya. Koperasi Batur Jaya selain sebagai lembaga bisnis juga sebagai fasilitator, dinamisator. Artinya Koperasi Batur Jaya di dalam kegiatannya dia bisa menjadi sebagai bagian dari klaster pengembangan industri logam karena dengan anggota yang lebih dari 200 orang industri. Keberadaan Koperasi Batur Jaya memberikan kontribusi yang besar bagi kelancaran produksi. Bahkan koperasi ini juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan dan menyediakan laboratorium untuk pengecekan bahan baku sebelum dilakukan produksi. Koperasi Batur Jaya juga bekerja sama dengan laboratorium pengujian bahan milik pemerintah daerah untuk mendirikan politeknik manufaktur guna mengatasi masalah tenaga kerja terampil di bidang pengecoran logam. Jadi Politeknik Manufaktur Ceper didirikan oleh masyarakat industri pengecoran logam di Ceper. Jadi Polman ini kebetulan sekarang memasuki usianya yang ke-8. Polman Ceper didirikan oleh masyarakat yang sudah terinstitusi. Jadi ada 13 para pengusaha industri di Ceper
mendirikan sebuah yayasan Indonesia Baru, kemudian melahirkan Polman Ceper yang lahir pada tanggal 23 Juli tahun 2003. Untuk mendukung sumber daya manusia yang berkonsentrasi di bidang pengecoran logam, didirikan juga sekolah menengah kejuruan dengan program keahlian pengecoran logam. Adapun peran sekolah dalam dunia pendidikan kaitannya dengan industri tersebut adalah mencetak tenaga menengah di bidang pengecoran logam yang siap bekerja keras, mempunyai wawasan mutu produksi yang baik dan inovasi yang tinggi sehingga dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh industri pengecoran logam. Keberadaan SMK juga diharapkan membantu meningkatkan teknologi dari bahan atau produk yang dibuat, terutama dari segi kualitasnya. Biasanya masyarakat di sekitar industri pengecoran logam, yaitu terutama kebanyakan adalah klaster di sini sebagai klaster logam, mereka memanfaatkan atau meminta jasa dari Politeknik Manufaktur Ceper untuk melakukan pengujian produk-produk mereka. Karena dari segi pembuatan produk terutama untuk pengecoran logam, di mana termasuk di klaster logam, mereka harus mengetahui kondisi dari bahan atau kualitas produk yang mereka buat. Sehingga produk mereka dari pengujian yang mereka lakukan di Laboratorium Politeknik Manufaktur Ceper ini dapat diterima oleh masyarakat maupun secara umum, baik dari segi kualitasnya maupun hasil pengujian yang didapatkan karena sudah dicek atau diuji di Laboratorium Politeknik Manufaktur Ceper. Keberhasilan industri pengecoran logam kini sudah diraih oleh salah satu pengusaha dari Kecamatan Ceper. Usaha yang diraih tentunya mengalami banyak kendala. Dengan semangat dan kerja keras yang tinggi, akhirnya kendala yang ada dapat diatasi dengan perlahan hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Perusahaan ini awalnya dari perusahaan kecil UKM yang hanya karyawan 1 orang yang apa-apa sendiri, mulai dari pembuatan, pemasaran, sampai penagihan keuangan masih 1 sendiri yang tinggalnya di dekat kuburan di Desa Batur Ceper Klaten, 1 kilo dari tempat ini. Semoga apa yang telah dialami Bapak Yahya Nur mampu membukakan mata kita untuk selalu tekun dan bekerja keras demi mencapai kesejahteraan bersama dan menuju hidup yang lebih baik.